Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya kesehatan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara karunia yang sering dilalaikan oleh manusia. Karena dua karunia yang sering dilalaikan oleh manusia adalah kesempatan dan kesehatan. Dan kesehatan merupakan salah satu sesuatu yang sangat bermanfaat tapi jarang disyukuri oleh manusia. Seseorang mensyukuri tahu nilai sehat, tahu nilainya sehat ketika dia sudah merasakan sakit. Baru dia tahu bahwasanya sehat itu memiliki nilai yang sangat besar, ya. Dan kesehatan ini sebenarnya, penjagaan kesehatan ini murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini seseorang yang berpola hidup sehat, mengupayakan kesehatan, ini hanya berikhtiar, berupaya. Tapi upayanya dia itu tidak menentukan sehatnya seseorang. Sehatnya dia tidak ditentukan oleh amalannya dia, oleh tingkah lakunya dia, oleh pola hidupnya dia. Kesehatan itu tidak seperti, karena kesehatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kesehatan itu mutlak karena upaya kita, karena usaha kita, tentunya orang-orang yang paling mulia, lebih mulia dari kita, para ulama, para aimatus sunnah, ya, para nabi, tentunya tidak dilanda sakit. Ya, tapi ini membuktikan bahwasanya memang itu hak prerogatif Allah. Terkadang Allah ujikan kepada kaum muslimin, terkadang orang kafir tidak diberi kesakitan, tidak diberi penyakit, terkadang mereka diberi kesehatan. Ya. Maka sebagaimana hidayah itu hak prerogatif Allah. Terkadang siapa yang Allah kehendaki beri karunia, dikaruniakan kesehatan, dia sehat. Yang Allah karuniai dia petunjuk, dia mendapat petunjuk. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan, oh ini sehat karena upayanya dia. Oh ini sehat karena memang pola hidupnya yang bagus. Terkadang orang yang pola hidupnya bagus kemudian dia sakit. Terkadang orang yang pola hidupnya buruk, ya, terkadang dia nggak sakit. Maka ketika, satu contoh ya, ketika diharamkannya rokok misalkan, seseorang kemudian, oh kenapa kami merokok juga tidak sakit, ya. Terkadang seperti itu. Ini sebenarnya memang itu hak prerogatif Allah, dan sakit terkadang merupakan ujian dan sehat merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang ini, kesempatan kali ini adalah kita hendak berbicara tentang sehat sakitnya darah. Akan tetapi darah ini terkadang selain darah memiliki sifat sakit, hanya sakit seorang itu, entah itu berlebih darahnya, bergejolak darahnya, atau seseorang itu kemudian beku darahnya, atau tidak lancar peredaran darahnya, atau tidak cuma kelebihan, terkadang dia kurang darah seseorang. Entah itu dikarenakan makanan dan asupan yang tidak pas, tidak diproduksi menjadi darah, atau makanan yang bagus tetapi tidak punya kesempatan untuk memproduksi menjadi darah, ya. Atau lemahnya hati tempat penyimpan darah, atau lemahnya jantung sehingga haroroh tidak bisa merubah makanan menjadi rutubah, dan rutubah tidak bisa menjadi darah. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membuat suatu ramuan, ya, suatu resep yang praktis yang bisa digunakan oleh kaum muslimin, di
para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, yakni menggunakan beberapa buah yang digunakan untuk menambah darah, mengatasi gangguan kurang darah ya, yang mengakibatkan lemah, letih, lesu. Saya ingin menggunakan buah jambu biji, kemudian stroberi, kemudian nanas. Ya, dan airnya nanti cukup air secukupnya saja. Kita air tambah air dan madu. Ya. Ini stroberi kita bisa gunakan itu 3 buah stroberi. Ya, atau kalau yang suka asam sesuai selera boleh. Kita masukkan stroberi cukupnya. Sini 3 buah. Ya. 3 buah stroberi. Kemudian jambu biji. Ini saya gunakan jambu biji yang merah. Ya. Efektif menggunakan jambu biji yang merah. Saya tidak bukan berarti mengacu kepada penelitian yang jambu merah itu menambah trombosit dan sebagainya, tetapi karena karakteristiknya jambu merah ini memang cara kerja pengobatan klasik melihat cara kerja bahan obat adalah dari sisi karakteristiknya atau dari sisi tabiatnya. Walaupun secara penelitian ya mengiyakan. Ya. Kemudian kita nanas cukupnya. Ini kemudian kita gunakan air sekitar 75 sampai 100 cc. Ya. Kemudian ditambah madu nanti setelah sudah halus ya, sedikit halus, kemudian kita tambahkan madu. Kita blender. Madu ini ditaruh nanti ketika dia sudah agak halus, baru nanti kita tambahkan madu. Madu kita taruh secukupnya, ya kita kira-kira. Tapi bagi yang suka boleh yang manis, enggak juga boleh dikurangi. Ya. Kita biarkan sampai halus. Jadi ini yang kita gunakan adalah stroberi, jambu, kemudian nanas, kemudian ditambah dengan madu, ya. Nah, ini kita tuang. Ini kita dapat sebenarnya dapat 2 gelas ya. Kita ambil 1 gelas dulu. Ini adalah formula dari, karena ini kita pakai jambu biji merah. Beberapa potong nanas, ya, 4 sampai 5 potong nanas sesuai selera keasaman, kemudian 3 buah stroberi, kemudian 1 buah jambu biji merah, kemudian ditambah madu secukupnya. Ini digunakan untuk meningkatkan darah atau menambah darah. Beberapa cara kerja dari jambu biji, stroberi, kemudian tomat, stroberi, kemudian nanas ya, kemudian madu. Ya, ini jambu biji ini rasanya manis. Jadi manis ini pada prinsipnya memiliki sifat haror dan rutubah, memiliki sifat panas dan lembab. Jadi dia meningkatkan energi vital dan meningkatkan rutubah. Sementara darah itu bahan bakunya dari rutubah. Setelah menjadi rutubah, kemudian menjadi cairan merah, disimpan di dalam kabit. Maka jambu biji ini dikenal dalam pengobatan klasik, dia menambah rutubah. Menambah rutubah, kemudian juga memasok kekurangan darah pada kasus-kasus kekurangan darah. Dan stroberi itu rasanya asam. Rasanya asam, sifatnya dingin, sedikit manis. Dan ini artinya stroberi ini asamnya menjaga agar darah tidak rusak. Agar darah tidak rusak dan baik yang keluar ataupun yang menetap, yang tersimpan di dalam kabit. Sementara nanas ini asam manis, jadi dia menyeimbangkan antara volume darah, pengeluaran darah agar tidak
terlalu berlebih, mencegah terjadinya pendarahan juga, kemudian juga mencegah berkurangnya darah. Sementara jambu biji menambah dikarenakan dia menguatkan rutubah, manisnya menguatkan, menambah energi vital, kemudian manisnya juga memiliki sifat lembab yang menambah rutubah dan menambah darah. Dan pada prinsipnya tubuh kita terdiri dari 2 unsur, yakni haror dan rutubah. Tercukupinya haroroh dan tercukupinya rutubah ini merupakan tujuan para pengobat untuk mengobati para pasiennya, sehingga yang tujuan yang dicapai adalah sehat sesuai dengan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan penjagaan kesehatan yang sudah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian resep sehat untuk menjaga kesehatan darah bagi yang kekurangan darah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari Dapur Sehat Roja. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, barakallahu fiik. Baik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Sensei, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan racikan untuk mengatasi atau mengobati gangguan darah rendah, benar ya? Di antaranya bahan-bahannya 1 buah jambu merah, 3 buah stroberi, 4 potong nanas, dan air putih, serta madu. Baik Sensei, secara klasik gangguan darah rendah, apakah ini bisa terjadi pada semua orang, baik anak-anak, remaja, kemudian pria dewasa? Apakah ada potensi untuk gangguan darah rendah ini? Sebenarnya secara umum ya. Baik hampir semua ya, semuanya secara umum itu bisa terkena darah rendah ya, kan tetapi tentunya tergantung dari orang-orang tersebut, baik entah itu yang tua, muda, anak-anak, itu punya potensi ke arah situ. Baik. Kemudian untuk gejala atau ciri-ciri dari darah rendah ini yang bisa kita ketahui itu seperti apa sih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Tadi telah kita buka ya, pembukaan video, kemudian pertanyaan tentang penyakit yang mengena ya hampir semua kalangan. Ya, dan syukur alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dan membahas materi yang berkaitan dengan organ yang vital, yakni darah. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikut dan pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya yang ke yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, adapun gejala yang muncul sebenarnya gangguan darah ya. Itu di dalam klasik ini ada paling tidak ada 3 hal yang paling penting di sini.
yakni tentang berubahnya darah. Ada kalanya seseorang itu kekurangan darah, ada kalanya seseorang itu stagnasi darah, dan ada kalanya seseorang itu terkena darah yang haja atau darah yang bergejolak atau darah panas istilahnya. Ini memiliki hal yang berbeda tentunya. Tentunya kesulitan para pengobat klasik hari ini, yakni ketika dia harus hidup di zaman akhir ya, zaman milenial seperti ini, yang kemudian mereka tidak bisa berbicara tentang konsepnya secara utuh ya. Akan tetapi di mana masyarakat sudah memahami satu konsep ya, kemudian konsep lama kita harus mengikuti. Jadi ini teringat sekali akan pepatah. Jadi terjadi kayak orang Jawa bilang kebun sugudel gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu ngikut kemauan anak gitu ya. Ya sudah. Kadang-kadang kan kalau dulu kan ya ini udah terjadi. Dulu kan anak dijodohkan gitu ya. Sekarang cari sendiri gitu. Orang tua juga ngikut ya udah. Anak dulu kamu sekolah di sini saja, kemudian sekarang anak menentukan. Ya udah kamu sekolah di mana. Jadi ini terjadi. Artinya ketika zaman orang tua saya itu diatur oleh mbah saya gitu kan. Itu mulai saya kemari gitu kan, bisa berusaha untuk menentukan langkah sendiri gitu. Dan akhirnya orang tua ngikut. Pengobatan klasik tentunya lahir lebih dulu daripada konsep-konsep Western medicine, kemudian konsep-konsep penelitian hari ini. Akan tetapi ketika sesuatu itu menjadi resmi gitu ya, sesuatu yang baru itu menjadi resmi, kemudian sesuatu yang lama itu tidak resmi menjadi partikelir istilahnya ya, maka mau nggak mau yang partikelir ini kan mengikuti mengikuti yang resmi gitu, yang negeri gitu loh ya istilahnya. Ya bisa kemudian ya walau bagaimanapun juga konsep resminya ya tadi hipotensi gitu kan, kekurangan darah, ini adalah konsep resmi gitu ya, yang diakui. Dan kita harus mempelajari seperti ini. Oh, ini hipotensi itu apa? Jadi kalau kita tetap bersikukuh, nggak ada hipotensi, nggak ada kekurangan darah. Ya, seperti saya ceritakan ada satu, kadang-kadang gini, di pengobatan tradisional sendiri kan ada perbedaan yang cukup signifikan. Saya kasih contoh kisah nyata adanya perdebatan antara seorang ahli bekam dengan ahli pijit. Ya. Di mana ahli bekam itu mengatakan mengeluarkan darah kotor. Bekam itu mengeluarkan darah kotor. Ini kisah ini terjadi. Saya cuma senyum-senyum aja ketika mereka berdebat. Karena saya juga pembekam gitu ya. Kemudian kata yang ahli pijit nggak tahu bekam, karena dia, mohon maaf, dia tunanetra. Jadi kan dia nggak bisa bekam. Yang bekam nggak bisa pijit gitu ya. Kata yang ahli pijit, nggak ada darah kotor yang harus dibuang. Orang saya dari dulu sekarang sampai umur 70 tahun mijit orang itu. Tidak ya ada kan? yang mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah, nggak ada yang kotor, betul nggak? Saya suruh kemudian ditanyakan, ini yang benar yang mana? Nih, menurut Anda gimana, Mas? Ya saya sendiri nggak bisa jawab. Saya juga belajar pijat, terapi pijat, kemudian saya juga belajar bekam gitu, hijama. Ya, dan masing-masing punya prinsip. Ya, ini aja. Ya, perselisihan kan. Sampai waktu belum ketemu bareng itu memang saling menghujat kan. Itu dusta, itu nggak ada darah kotor. Udah puluhan tahun sebelum dia lahir bahkan. Pijit dari dulu itu nggak perlu mengeluarkan darah, cuman adanya darah yang tidak lancar. Yang bekam enggak. Faktanya kita keluarkan darah itu, yang kita keluarkan darah yang kotor itu. Kan ini perselisihan intern tradisional. Kalau kemudian dikatakan bisa nggak pengobatan tradisional itu sama dengan pengobatan kedokteran barat? Ya nggak mungkin. Yang tradisional satu dengan tradisional lain aja. Saya kasih contoh tadi. Berbeda gitu kan. Yang satu mengatakan adanya darah
tersumbat, tidak lancar. Makanya saya katakan tadi keluhan stagnasi darah. Iya. Gitu kan. Kemudian yang satunya lagi adanya darah kotor. Yang dimaksud kotor itu adalah darah haja. Panas berlebih pada darah. Jadi makanya saya katakan panas darah haja. Gitu. Iya. Kemudian yang terakhir yang disinggung, diakui oleh keduanya. Bekam juga mengakui kekurangan darah sih, siapa? Yang pijit juga mengakui kekurangan darah gitu ya. Karena ketika dia lemes kan paling gampang kan kurang tenaga atau kurang darah. Iya. Dua-duanya mengakui gitu ya. Satu yang dua-duanya sepakat, kemudian yang dua yang masing-masing disepakati oleh masing-masing. Iya. Ya, artinya tukang pijit selamanya tidak pernah beranggapan darah itu kotor, artinya tidak lancar. Dan yang bekam bukan darah yang nggak lancar, cuman darah itu kotor yang harus dikeluarkan. Dan dua-duanya mendukung profesi kedua-duanya. Gitu. Yang jadi masalah adalah makanya ketika saya ngajar pun ya, ketika saya ngajar pijit itu ya mendudukan permasalahan tersebut. Bahwasanya yang dimaksud dengan darah tersumbat itu adalah darah kotor. Yang dimaksud darah kotor adalah darah tersumbat. Selesai kan? Jadi gini Pak, yang dimaksud dengan darah kotor menurut ahli bekam adalah darah tersumbat pada ahli pijit. Yang menurut ahli pijit darah tersumbat adalah darah kotor menurut, ya karena dia mandek, ya kayak got itu mandek kan berarti ada sampah yang kotor. Itu begitu. Itu, kalau nggak di-clearkan kan nggak terima juga. Walaupun ketika bertemu clear, tapi ketika mereka ke lapangan lagi ya tetap mereka nggak sepakat gitu kan. Nah ini antar tradisional, jadi jangan harap bagaimana dengan yang lain. Nah saya yang bisa saya lakukan ini, saya berharap para pengobat klasik atau tradisional juga bukan mengikuti saya ya, tetapi kalau bisa sih lebih dalam ya. Ini mengumpulkan pasien-pasien yang terkena penyakit hipotensi atau kekurangan darah, kemudian gejalanya dikumpulkan itu kan. Ini satu orang si A kekurangan darah, kemudian ya, si B, si J. Ya memang nggak cukup 10 orang, 100 orang nggak cukup. Ya karena satu gangguan saja keluhannya bisa berbeda-beda. Banyak gitu kan. Banyak. Artinya satu sindrom, satu pola saja keluhannya bisa sampai 11, 20 gitu kan. Dan itu keluhan seperti ini kadang-kadang satu orang cuma punya 2 keluhan. Satu orang cuma punya 3 keluhan. Ya kan, dengan satu sindrom yang sama gitu. Ini yang penting ya. Dengan gejala yang bermacam-macam. Makanya saya katakan ini nanti saya bahas ada beberapa sesuai dengan waktu yang ada. Hipotensi atau kekurangan darah sesuai dengan penelitian klasik. Ya, jadi ini benar-benar penelitian. Makanya kalau ada beberapa hal yang saya belum bisa meneliti ya mohon dimaafkan. Salah satu diantaranya adalah tidak sinkronnya antara biopsi dengan obat herbal. Orang yang sudah dibiopsi, obat herbal yang nggak mempan ya, seringnya itu lepasannya saya tidak melakukan penelitian ke arah situ. Saya lebih menekankan ke arah hal yang seperti ini yang ada kaidah-kaidahnya gitu ya, yang bukan perpenyakit yang jadi penyakit yang sulit kanker darah tinggi bukan, tetapi kita harus bicara global gitu kan. Bicara apa? Kalau per penyakit bisa jadi penyakit itu akan di kemudian hari berubah gitu. Penyakit yang ganas udah berubah ini misalkan. Kayak gangguan kencing aja bermacam-macam, gangguan seksual aja bermacam-macam, gangguan sekarang kan penyakit berubah-ubah terus itu kan. Gitu. Makanya nggak bisa kemudian saya katakan satu nama, tetapi mendingan saya itu kumpulkan menjadi satu. Jadi orang hipotensi kekurangan darah dengan gejala rasa dingin, ini nggak harus pada satu orang loh ya. Ini saya kumpulkan nggak pada satu orang, ada beberapa orang. Kemudian mudah lelah, ya. Jadi tangan kakinya dingin, gitu. Kemudian mudah lelah, mudah takut, dengan detak jantung yang cepat, gampang ketakutan, dengan detak jantung yang cepat. Ini kalau para pelajar kan didetailkan. Rasa dingin, kenapa dingin? Kelelahan, kenapa lelah? Organ apa yang kena? Mudah takut, organ apa yang kena detak jantung? Itu dikaitkan. Kalau ini kan kita kan belum masuk ke bimbingan pendidikan, jadi secara
Simple aja kita bahas gitu ya. Ada rasa dingin terutama di dua tangan, dua kaki, dingin semua. Kemudian mudah lelah gitu ya. Entah itu olahraga atau berpikir, kemudian gampang takut orangnya, sering ketakutan, takut mati, padahal pasti gitu ya. Ya. Kemudian takut sesuatu, kemudian detak jantung lebih cepat ketika dia ketakutan, kemudian pada pasien wanita tangan dan kaki sangat dingin, lebih dingin daripada pria karena dia lebih dingin. Kemudian di atas 60 tahun nyeri dada. Artinya kan ini beda-beda orangnya juga yang saya kumpulkan ya. Tapi satu pola ya, satu pola, makanya saya kumpulkan. Nyeri pada jantung. Ini bisa aja satu pola ini bisa 5 bisa 6 orang loh ya, enggak. Kemudian dada atau jantungnya nyeri, kemudian berdebar dengan perasaan tidak aman. Rasanya itu kayak tidur juga kayak dikejar-kejar gitu ya. Hari-harinya juga kayak merasa tidak aman itu. Kadang-kadang susahnya kan kalau kawan-kawan kadang-kadang rasanya dosa saya menumpuk. Gitu. Apakah Allah mengampuni? Ya, ini ngerepotkan seperti itu kita. Ngurusinnya seperti itu. Oh, enggak mungkin lah Allah mengampuni ya. Saya enggak mau merepotkan. Padahal sudah ngerepotin gitu ya. Saya enggak mau merepotkan. Kadang saya pikir justru Bapak nggak mau merepotkan, itulah yang merepotkan. Ya, jadi merasa tidak nyaman dan tidak aman. Jadi gini tuh merasa ingin dikerjakan sendiri karena sudah terlalu banyak dosa. Ini sering pasien-pasien seperti ini, apalagi zaman-zaman ini ya. Kemudian gampang berkeringat, keringatnya berlebih, tekanan sistolik ketika dicek di kedokteran di bawah 90. Ya. Kemudian gampang pingsan. Mudah pingsan. Ya. Nah, ini hal ini disebabkan karena kelemahan panas pada jantung. Kelemahan. Ya, karena terhambat. Jadi sebenarnya panas jantung itu tetap seperti itu kata Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam Minhajul Qasidin. Tetapi permasalahannya adalah dia tidak bisa menyebarkan karena ada beberapa faktor tertentu sehingga panas jantung itu tidak menyebar, tidak menghangati seluruh tubuh. Jadi ini istilahnya adalah kekurangan panas pada jantung yang menyebar ke seluruh tubuh. Ini kasusnya seperti ini. Artinya nggak semua bisa satu orang itu cuma satu. Nggak harus satu orang itu sekian keluhannya. Maka bahan obat yang bagus selain tadi yang disebutkan tadi, maka minum jahe tiap harinya ini, bikin jahe ya. Kemudian kayu manis ya. Kemudian kalau makan itu bubur gandum atau roti gandum. Kemudian bayam, sayur bayam. Kan ada bayam darat ya. Bayam apa ya? Bayam yang liar gitu. Ada bayam duri, ada bayam kakap gitu ya. Ini cari bayam-bayam yang sayur. Bayam-bayam yang dicabut sampai akarnya yang kecil-kecil itu. Itu yang seperti itu, atau bayam air lah ya. Itu bagus juga. Kemudian ginjal itu bagus. Terserah mau ginjal sapi, mau ginjal kambing gitu ya, itu bagus. Kemudian lobster. Mohon maaf, saya nggak mau, bukan karakter, tapi memang lobster ya. Memang lobster ya, memang harganya agak mahal sih, sampai 1 jutaan ya kalau nggak keliru. Ya, kemudian ikan sarden. Ikan sarden itu bukan ikan kaleng. Bukan ikan kaleng ya. Iya, jadi itu namanya memang ikan laut itu yang ada di ikan kaleng itu. Itu namanya memang ikan sarden namanya gitu kan. Ya, kemudian juga udang gitu ya. Jadi jangan dikaitkan ya. Jangan mikir kemana-mana. Jadi lobster, udang. Jadi kalau daerah kita ini ya, kita kan Jawa Barat ya. Jawa Barat itu yang bagus tuh udang itu kayak Cikaso, Ujung Genting, Tuai itu apa, udang jerbung wulung biasanya yang bagus. Kalau yang apa belang bontang ya, tepus itu agak mahal soalnya. Itu yang emang udang Cikaso itu mahal semua. Itu bagus. Kemudian juga kurma. Kurma ini juga bagus. Jadi konsumsi jus kurma. Pilih salah satu, nggak harus semuanya dikonsumsi. Habisnya mahal banget kalau semuanya. Artinya jahe atau kayu manis gitulah ya. Kasih kayu manis, kemudian jahe. Ya, kemudian bubur gandum, kemudian sayurnya boleh pakai sayur bayam, kemudian kadang pakai ikan sarden, kadang pakai, ya tergantung ekonomi dong. Tergantung
Bisa pakai lobster, bisa pakai udang gitu ya. Bisa juga kudapan buahnya itu kurma gitu ya. Ini yang pertama. Dikarenakan panas jantung melemah. Ya, artinya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, adanya seseorang yang hipotensi, kekurangan darah yang keluhannya nyeri di perut. Keluhannya nyeri di perut. Kemudian ada pembengkakan perut setelah makan. Ini juga kasus pada pengecekan kurang darah gitu ya. Kemudian ketika kita cek keluhannya adalah ada pembengkakan di perut, terutama setelah makan. Setelah makan dia perutnya bengkak. Kemudian anggota tubuh dingin, terjadi diare, ya, buang air besar. Diare ini ada dua, diare yang terus menerus atau satu kali buang air besar tetapi sebelum subuh, ini juga masuk kategori diare. Maksud kami seperti itu. Jadi maksud kami diare adalah meskipun dia satu kali, tapi kalau buang air besarnya sebelum subuh, ini masuk kategori diare. Atau yang kedua, diare yang terus menerus. Ini dua-duanya diare. Kemudian mudah lelah, kemudian cekutan yang tidak teratur dengan suara yang rendah. Ya. Tapi cekutannya nggak kencang gitu ya. Itu cekutan dan suara yang rendah. Kemudian lebih menyukai kehangatan. Artinya minuman hangat, makanan hangat gitu ya. Kemudian lebih menyukai dipijat. Lebih senang kalau dipijat. Apanya? Kemudian nyeri didorong dengan kelelahan dan kelaparan. Nyeri perut, tubuhnya lelah, kemudian gampang lapar. Kemudian nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Jadi ketika nyeri, begitu istirahat tambah nyeri, begitu makan tambah nyeri. Kemudian berdebar, kurang selera makan, nafas pendek, perutnya sakit atau perutnya mual, muntah dengan makanan-makanan yang tidak tercerna. Makan jagung keluar jagung, makan kangkung keluar kangkung, makan mie keluar mie gitu ya. Suara kembung di perut, bung, 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 bung. Jadi ketika nabu perut itu kan orang gitu ya. Padahal begini, tutup tangannya ditabuh. Nah kalau bung, 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 bung. Jadi bukan langsung ke perut ya. Kadang-kadang saya ngelihat itu orang nabu ke perut. Wah ini mah bukan nantang namanya. Jadi tutup perutnya, kemudian yang ditabuh yang tangannya gini. Nah nanti kalau bunyi kayak gendang, dung 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 dung, itu berarti kembung. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang ya ini kadang-kadang orang kampung kadang-kadang seperti itu juga ya. Saya kalau ngelihat juga agak betulin, biarin, memang udah tradisinya dia seperti itu, ya biarin. Kalau langsung ke gini ya langsung dung dung gitu. Kemudian raut wajah menguning, kemudian juga pucat. Ini juga kekurangan darah. Tapi disebabkan karena lemahnya atau berkurangnya energi vital atau kehangatan di limpa dan perut. Di limpa dan perut, di perut besar dan perut kecil maksudnya. Artinya dari jantung tadi tidak kokoh energi vitalnya, panasnya kemudian tidak masuk ke dalam perut secara khusus. Tapi yang lainnya masuk gitu ya. Kalau tadi kan semuanya. Kalau ini perut secara khusus, makanya ada gangguan, kurang darah, tapi ada gangguan di perut. Maka makanan-makanan yang bagus selain tadi tentunya, ya, jus tadi itu air bladder ikan hiu, sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Ini agak mahal-mahal semua ya. Jadi kalau tadi itu apa? Lobster. Sirip ikan hiu. Nggak tahu sirip ikan hiu ini dulu 250.000 per mangkok, per porsi. Nggak tahu kalau sekarang. Ya, kalau saya sih anak laut jadi ya aquanus ya. Jadi nggak aquaman. Jadi nggak terlalu, kalau ikan hiu itu ya teman-teman paling ngasih doang. Memang udah tradisinya memang begitu. Kemudian ayam, ini masih ada tuh agak lumayan ayam. Ayam biasa atau ayam kampung ya. Ayam kampung. Kemudian minumannya misalkan jadi dikasih lada. Misalkan kayu manis dikasih lada, misalkan ada dikasih lada itu. Kemudian juga adas, misalkan setengah sendok teh kemudian diseduh. Kalau lada hitam maupun lada putih sama saja, karena bedanya cuma dikupas atau tidak dikupas ya. Berarti kalau sop banyakin lada gitu kan? Sup banyakin lada. Kalaupun nggak ada dagingnya, banyakin lada. Syukur-syukur ada daging kambingnya. Memang kambing juga masuk nih. Ini yang apa? Kurang darah, daging kambing masuk ini. Daging kambing masuk, apalagi kalau daging kambing kasih lada. Nah, gitu kan. Mau di sate, mau di sop itu bagus semua. Kemudian juga ikan gurame.
Kan gurame. Mal semua ya, iya, kan gurame. Ya gimana ya? Karena kurang darah, kurang gizi, kurang nutrisi kan. Dan ini yang saya sebut ini mudah dicerna semua ya, mudah menjadi darah. Kemudian ikan gurame, ya. Kemudian bawang putih ataupun daging sapi. Ini juga. Saya nggak, kok daging sapi disebutin? Ya daging sapi itu masuk karena memang betul kalau seksual daging sapi seringnya nggak masuk. Tetapi ini bukan seksual, ini masalah darah. Jadi nggak. Jadi ini pada gangguan pola penyakit, kelemahan limpa dan kekurangan energi vital atau haroroh, panas pada perut besar dan perut kecil atau limpa dan perut. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya. Ini gejala yang muncul, kekurangan darah dengan gejala yang muncul tuli. Tiba-tiba tidak mendengar suara. Kemudian diare, sama diare. Kemudian atau terkadang sulit buang air kecil, ya, susah buang air kecil. Kemudian pusing, pusingnya pusing yang 7 keliling gitu ya, yang kadang-kadang kunang-kunang, kelelahan pada anggota badan, jadi tangan lelah. Kemudian pelupa, ya. Siapa ini ya? Dan biasanya ada pelupa secara khusus ya, yang memang disebut orang itu pelupa. Tapi kalau biasanya kalau kunci itu biasanya nggak disebut pelupa. Kunci saya di mana ya? Itu biasanya nggak disebut pelupa, itu kan? Itu udah umum biasanya. Seringnya. Iya. Tapi kalau dompet saya di mana? Ada nggak ya? Nggak ya? Nggak ya. Seringnya kunci HP gitu ya. Tapi paling sering kunci. Kunci saya di mana ya? Kalau dikantongi juga, kunci saya di mana? Kunci motor itu biasanya ya. Makanya kalau di rumah saya itu ada tempat gantungan kunci. Jadi nggak ada orang yang tanya kunci saya di mana gitu kan. Itu termasuk membantu ya, membantu gitu ya. Jadi tidak ada orang yang di just pelupa gitu kan. Jadi kalau kunci biasa lah nggak, karena memang biasanya orang itu hal yang sepele biasanya memang memori udah penuh, dilupakan. Ini beda-beda ya. Jadi nggak bisa. Jadi kadang-kadang orang nggak ketemu orang. Kayak saya kan kadang-kadang begitu, ketemu orang. Itu saya walaupun sudah berapa kali saya nanya namanya. Walaupun setiap pekan ketemu, 1 tahun ketemu terus saya tanya siapa namanya. Jadi itu kalau itu bukan pelupa, saya bukan pelupa. Memang namanya nggak saya masukin ke memori. Saya dulu belajar seperti itu. Jadi beberapa nama kalau nggak dimasukin ke memori ya selamanya dia nggak. Tapi kadang-kadang orang kan nggak begitu. Bagi orang ya saya ngambil dulu Imam Syafi'i kalau lewat pasar juga perkataan apa aja bisa masuk. Kalau makanya tutup telinga. Jadi memang kalau saya dulu memang diajari untuk ya yang tidak dimasukkan ya tidak. Jadi selamanya ya kalau belum dimasukkan memori selamanya tetap tanya. Mau dekat ya orang kadang-kadang beberapa tetangga pun yang saya nggak ini ya saya nggak tahu namanya. Emang seperti itu. Ya. Bahkan dari dulu saya sampai saking saya orangnya sering di rumah, nama juga nggak menghafal, sampai dikira orang tua saya nggak punya anak saya. Kebangetan ya. Ya, ini pelupa gitu ya, tapi bukan itu ya. Jadi ada yang memang bukan pelupa tapi memori masuk, tidak memasukkan ke dalam memori itu namanya bukan pelupa. Gitu ya. Kemudian susah tidur. Susah tidur. Jadi ada orang yang susah tidur tapi tidak pelupa. Ya, kayak teman-teman kita tadi bukan pelupa dia, karena berbagai rentetan digit di komputer ingat, ya kan. Tapi susah tidur ini namanya bukan pelupa, dia nggak termasuk. Kemudian pandangan mata buram karena kurang darah. Kemudian berdebar jantungnya, telinganya kalau nggak tuli kadang berdenging. Kemudian nafasnya pendek, raut wajahnya menguning. Ini yang saya kumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keluhan. Ini bukan satu orang loh ya. Berbeda, orang yang berbeda. Ya, ada 6 sampai 8 orang. Jadi satu kasus itu ada 6 sampai 8 orang. Ya harus rajin-rajin sih. Nah, kemudian ini disebut ketika terjadi seperti ini, kekurangan darah terjadi seperti ini, pada klasik disebut sindrom astenia limpa dan ginjal, esensi kekurangan darah atau esensi pada limpa dan ginjal. Nah, ini keluhannya seperti ini. Ya, itu kita rajin-rajin membukukan. Ya. Makanan yang bagus dikonsumsi selain jus video di depan, itu bisa menggunakan
kuning telur Kuning ayam telur, kampung. Ayam kampung. Karena ada orang begitu ya, kuningnya aja yang dimakan. Nah ini nih, maksudnya ini nih. Ya. Ya, ketika kurangnya esensi pada tihal perut kecil dan kurangnya esensi pada ginjal, maka kuning telur ayam kampung ini. Kemudian jamur kancing biasa. Jamur Ya, kancing. saya katakan jamur kancing biasa karena kadang-kadang Ada yang istilah kancing itu kalau orang Betawi kancing lepis itu, ya kan, jengkol ya. Ya ini saya bilang kancing biasa bukan kancing lepis. Kalau kancing lepis kan jengkol. Kan? Jengkol, ya. Ini jamur, jamur kancing biasa. Kemudian beras, maksudnya dimasak menjadi beras kencur, jamu atau minuman ya, menjadi minuman ataupun dimasak menjadi nasi kemudian dimakan. Ya, bukan beras goreng ya. Ya. Kemudian daging sapi ini juga masuk. Kemudian ceri, buah ceri. Kalau di Indonesia biasanya kalau ceri hutan tuh namanya kersen. Ya nggak apa-apa dah. Kemudian sarang burung walet. Kan mahal-mahal semua kan. Wah, tadi ada kalau karena kekurangan pada jantung itu ada lobster, punya nama juga. Kemudian pada limpa dan lambung itu ada perut besar dan perut kecil. Itu ada sirip ikan hiu gitu ya. Pada kekurangan limpa dan ginjal itu juga nggak kalah karena ada sarang burung walet gitu ya. Kemudian daging kelapa ya juga bagus, kemudian kurma, kemudian tahu, ya, tahu sutra. Kemudian ada ubi merah ya, semua jenis tahu ya, nggak harus tahu sutra. Kemudian ubi merah, kemudian kurma ya. Kemudian kalau gula menggunakan gula batu. Gula batu. Ya, kemudian juga wortel, jus wortel ya. Bisa minum jus wortel. Kemudian kentang. Dulu pada penelitian itu yang bagus buat esensi limpa dan ginjal itu kentang yang dari Irlandia. Tapi kalau sekarang kentang mana saja. Ya, kalau dulu zaman-zaman saya masih belajar itu kentang Irlandia. Kalau sekarang ternyata sama, kentang sini juga bisa. Nggak harus kentang Irlandia. Kemudian juga asparagus. Ini lama nggak muncul, asparagus baru muncul. Kemudian telur ayam. Ya, secara umum kalau digoreng, mata sapi ya Pak. Ya. Kemudian jamur putih. Kemudian benih wijen. Ya, benih wijen. Ya, benih wijen disangrai sebentar. Kemudian bisa diseduh bersama dengan kurma, itu juga bisa. Kemudian ginjal sapi, hati ayam. Ya, kemudian lobster, ada lobsternya juga ini. Kemudian raspberry, kerang, terutama kerang darah atau kerang laut. Kerang laut itu banyak juga. Kalau di kampung saya seringnya menggunakan kerang laut itu namanya kerang keong kuwuk itu. Jadi kayak jadi besar, bisa sebesar kepala gitu. Keong lautnya itu bisa sebesar kepala. Saya nggak tahu di apakah di semua tempat ada. Kalau di kampung saya itu ada, tapi nggak dijual ya, cuma dikasih. Biasanya orang bawa. Misalkan saya udah lama nggak ke sana, kalau ke kampung main ke TPI atau nelayan lagi bongkar, dia punya, kadang-kadang kita dikasih. Gitu. Wah, baru kelihatan. Minta keong nggak? Keongnya keong yang gede sebesar kepala. Jadi ketika dimasak tuh satu wajan. Masya Allah. Banyak. Ini sebenarnya nggak tahu, ini kalau dijual mestinya mahal mestinya, tapi memang daerah kami itu tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang ibu saya membawakan bisa 9 biji itu. Harus dicongkelin dulu, kalau enggak ya enggak muat kulkasnya. Bisa segede ini, kadang segede kepala, cangkangnya juga gede-gede banget. Dan nggak tahu di tempat lain ada apa enggak. Kalau enggak ya jangan ngiri lah, ini masing-masing orang punya keistimewaan. Atau ya apalah, kerang ya, boleh lah. Kalau yang punya kerang hijau gimana ya, gimana lagi yang adanya itu. Kemudian kerang darah, kemudian udang, kemudian juga kacang kenari. Ini juga bagus. Kayaknya saya cukupkan aja lah. Kayaknya nggak selesai kalau harus dibahas semua. Karena ada beberapa gejala lain seperti pola penyakit dikarenakan astenia rutubah yang secara terus menerus, artinya kurang gizi terus menerus, nggak pernah makan, ya kayak orang Ethiopia dulu. Kemudian juga astenia jantung dan ginjal, macam-macam. Jadi ada beberapa hal yang mungkin cukuplah, insya Allah. Yang penting dalam pengobatan klasik darah rendah itu ternyata ketika dikumpulkan setiap orangnya ternyata punya pola yang berbeda.
Jadi ketika polanya beda maka obatnya juga juga berbeda. Jadi bahkan terkadang 8 orang bisa sama itu obatnya, jadi 6 orang sama. Jadi punya blok-blok tersendiri. Jadi mungkin kalau di kedokteran barat itu darah rendah ya darah rendah sama saja itu. Kalau di dalam pengobatan klasik ternyata darah rendah ini sangat bervariasi. Jadi kemudian ketika ini tugas ya kita, ini namanya kebun sugudel namanya. Jadi angkatan lama kemudian mengikuti pola hidup yang sekarang ya kan. Mau nggak mau kan kayak kita lah, dakwah kita dulu ya begitu ya. Sekarang ngikuti pakai medsos, pakai apa? TV, pakai radio. Ini kan namanya ngikut ya, ikut orang-orang baru kan, karena salaf ini pendahulu dulu ya kita dari masjid-masjid ya. Kemudian itu kemudian berubah menjadi radio. Ini kan termasuk ngikut juga kan. Kemudian TV, kemudian YouTube ya. Oh ya, orang lain YouTube ya kita pakai YouTube, pakai Facebook, Instagram nggak ya? Ada juga. Oh ada juga. Oh berarti pakai semua. Berarti ngikut bener ya. Jadi, nah ini juga dakwah saja, gitu kan, mengikuti perkembangan zaman, menggunakan metode sarana yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat kemudian dilakukan. Nah kemudian kami pengobatan juga nggak bisa kemudian, nggak bisa, dia yang harus ikut kita, karena dia orang, ya nggak bisa, anak muda, ya kan, kan nggak mungkin kan, YouTube itu datangin pihak kita kemudian tolong dong, nggak mungkin kan, nggak bisa. Artinya kita harus ngikuti ya, ngalah, karena memang ketika pasien datang keluhannya saya kurang darah, Sensei, wah kurang darah, nggak ada padahal ya kan, kita harus berpikir nih polanya apa, kemudian kita PO, kita kumpulkan. Ini yang saya harap jangan cuma saya, teman-teman klasik itu belajarlah, mulai belajar mengumpulkan data. Kalau cuman saya ya agak repot sendiri nantinya ya. Saya mengumpulkan, mulailah teman-teman pada mengumpulkan itu tradisional yang lain tuh ya, tradisional Bali, tradisional mana itu mulai mengumpulkan ya, integrasi timur dan barat. Ini sangat penting dan membantu. Pertama mengasah kita untuk terus belajar ya. Karena kondisi sekarang yang datang adalah keluarnya apa Pak? Asam urat, keluarnya kolesterol, keluarnya darah rendah, keluarnya jantung koroner, keluarnya jantung bocor, keluarnya gagal ginjal ya. Keluarnya darah tinggi, keluarnya diabetes. Yang mesti harus kita pecahkan kasus ini. Nggak mungkin enggak ya. Tetapi sebagai orang partikelir ya tetap kita harus ngikut yang negeri gitu ya. Karena yang resminya itu ya darah tinggi, yang resminya itu darah rendah gitu ya. Adapun menurut partikelir, oh ternyata astenia limpa dan perut, atau astenia limpa dan lambung, atau kelemahan nutrisi atau darah di tihal dan maidah, atau perut besar dan perut kecil, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju ya. Iya. Silakan. Apa Sensei mau bertanya lagi nih. Ya. Anak saya Sensei umur 18 tahun itu ada tumbuh di belakang leher Sensei kayak jerawat begitu, tapi berupa daging. Timbul-timbul kecil-kecil begitu Sensei, mohon solusinya. Nyeri nggak Bu? Ya. Nyeri tidak Ibu pada saat dipegang atau gimana? Sakit, katanya Sensei pada saat ditekan sakit. Sakit, baik. Sakit enggak? Iya biasa sakit, katanya biasa enggak, tapi kayaknya itu semakin hari semakin banyak Sensei. Baik, Cukup? ya itu saja Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Tafadhol Sensei. Secara umum pengobatan klasik itu sering membagi job description. Artinya jantung jobnya apa, jantung yang merajai seluruh organ misalkan begitu. Kemudian yang membawai tentang cairan siapa, membawai tentang darah siapa. Semua masing-masing punya job. Pengobat klasik ini menetapkan bahwasanya
yang mengatur sirkulasi cairan adalah maksudnya menterinya itu ya, itu tihal atau perut kecil, limpa lah bahasa orang awamnya. Maka biasanya ketika adanya benjolan dikarenakan distribusi yang tidak baik sehingga terdapat benjolan, entah itu di ketiak, di leher atau di mana saja, maka biasanya yang disalahkan pertama kali adalah menterinya, yang penanggung jawabnya, yakni tihal dalam hal ini atau perut kecil. Apalagi kalaupun itu, ini secara umum ya, secara umum keseluruhan seluruh tubuh. Apalagi ketika job tersebut dibagi menjadi penanggung jawab harian atau penanggung jawab wilayah, gitu ya. Cairan bagian atas ditanggung oleh dada oleh paru-paru, cairan bagian tengah ditanggung oleh limpa, kemudian cairan bagian bawah ditanggung oleh ginjal, misalkan begitu. Maka tetap saja artinya di sini hanya akan menambah penanggung jawab saja. Kalau tadi di atas itu berarti wewenang wilayah, itu berarti paru. Tetapi secara umum pemegang jabatan itu adalah tihal. Maka berarti ada 2 organ yang bermasalah. Ya, ini paru-paru dan limpa dan tihal. Beberapa bahan obat yang secara umum ya, secara umum saya sampaikan. Ini kalau yang diminum yang menguatkan dua-duanya, di Indonesia ini ada satu buah yang bisa digunakan untuk menguatkan dua-duanya, itu buah mengkudu. Mengkudu. Ya. Ibu bisa menggunakan buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Kemudian yang putih ambilnya ya, yang putih didiamkan semalaman, kemudian agar putih berarti itu sudah matang. Sudah matang. Ya, kemudian didiamkan semalaman agar dia lembek. Ketika lembek baru kemudian di blender atau diperas, ambil airnya, ya. Kemudian diminum. Ya, lakukan sehari sekali. 1. Kemudian kedua, yang bagian luar itu bisa menggunakan umbi uwi atau umbi ungu. Kemudian diparut, kemudian ditempelkan, atau bisa menggunakan minyak zaitun yang dipanaskan pada sendok. Di sendok, kemudian panaskan pakai lilin, kemudian dioleskan. Itu sehabis mandi. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini Bapak Usman dari Belitung. Silakan Pak Usman. Ya, saya mau bertanya, itu keluhan dari buah kemaluan itu membesar sebelah itu. Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu Bapak volume televisi atau radionya. Itu buah kemaluan saya sebelah kanan itu membesar. Badan-badan itu pada sakit di dalam perut itu. Usus apa itu istilahnya belakang apa itu kan. Ya itu saja kiranya gimana solusinya itu cara menghilangkan, mengecilkannya gitu. Kayaknya kelenjar itu di bawah-bawahnya, bukan di bahan itu yang membesar di bawahnya itu kayak berkelenjar gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih atas interaksinya. Jazakallah khair. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol Sensei. Ya. Jadi usus turun atau buruknya. Ya, limpa turun beruk, limpa energi vital limpa yang turun. Mungkin kalau bahasa kaminya cikni namanya, itu energi vital limpa yang turun. Atau orang sini mungkin hernia atau turun beruk. Ini berkaitan dengan kekuatan energi vital yang limpa yang lemah. Setelah lemah, lama-lama kemudian dia turun, gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya ibu bapak bisa menggunakan 1 sendok teh adas, ya. 1 sendok teh adas kemudian diseduh dengan air panas, biarkan sampai hangat setengah gelas, ya. Kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik.
Jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang telah bertanya. Nah, ikhwata Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan. Silakan di lantal bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Rafi di Bekasi. Silakan Umu Rafi. Ya, Ustadz, saya mau nanya, ini suami saya belakang kakinya yang sebelah kanan itu, jadi pas tekukan yang mau lutut itu, dia sakit. Jadi kalau kesenggol sedikit itu langsung ada refleksnya gitu. Katanya suami sih dari dia kecil itu karena jatuh. Nah, itu saya harus yang gimana ya? Maksudnya ngasih obatnya apa gitu. Jadi setiap mau dipegang itu kakinya kalau mau diurut atau apa tuh dia ngerasain sakit. Jadi sampai refleks. Kalau tidur aja tuh sampai refleks gitu. Baik, itu saja Ibu. Iya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya. Baik, Terima kasih ya Ustadz. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sebelum saya jawab, saya kasih penjelasan dulu tentang urean saya tadi di depannya. Ya. Maksudnya tadi saya itu mengumpulkan antara anemia dan hipotensi. Ya, jadi saya tadi kumpulkan antara anemia dan hipotensi. Antara kekurangan darah, pasien yang kekurangan darah dengan pasien yang darah rendah. Itu kemudian kita melakukan penelitian pada dua keluhan tadi. Sebenarnya makanya masih ada beberapa hal yang terlewat. Tapi ya ini dikumpulkan urean tadi yang saya jelaskan itu dikumpulkan dari gangguan orang yang kekurangan darah. Ya, kemudian yang dikarenakan darah rendah. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, "Lu itu kok kayak darah apa?" Tadi saya kan menyebutkan hipotensi juga ya. Pembahasan ini adalah kurang darah. Tapi saya kumpulkan bersama dengan keluhan yang sama. Jadi ada beberapa orang yang anemia keluhannya seperti itu, kemudian hipotensi juga. Makanya saya tambahkan tadi kalimat hipotensi, kekurangan darah dan darah rendah. Karena ada beberapa yang keluhan darah rendah, kekurangan darah kemudian bercampur ya dengan keluhan yang sama. Darah rendah ya keluhannya seperti anemia ya keluhannya seperti darah rendah. Maka ini yang saya kemudian kumpulkan gitu ya. Makanya saya tadi di temanya anemia, temanya kekurangan darah, tapi tadi saya tambahkan dalam penjelasan. Jadi misalkan ada yang tambahannya mana? Tambahnya tadi saya katakan atau hipotensi kan itu saya bilang begitu. Darah rendah. Karena dalam pengobatan klasik itu darah rendah tidak ada ya. Seringnya adanya adalah kekurangan. Makanya keluhan kekurangan darah dan kekurangan darah rendah pada pasien itu saya satukan jadi satu ya. Cuman tadi beberapa pembahasan yang belum sampai, diantaranya adalah pendarahan. Itu kan tadi kita juga belum, karena sudah sempat membahas ya. Anemia itu saya sudah sempat bahas itu ya, kekurangan darah. Jadi pendarahan itu juga tadi belum disebutkan, tapi karena di kesempatan yang lalu sudah pernah saya sebutkan, maka ini adalah yang perpaduan antara anemia dengan hipotensi. Yang tadi saya sudah sampaikan. Barangkali nanti para pendengar ada yang tadi saya lupa untuk menyampaikan, tapi secara umum saya tadi sudah menyampaikan, dan hipotensi. Saya sudah beberapa kali menyampaikan anemia dan hipotensi. Ya. Kembali kepada jawaban, saya jawab di penanya tadi yang nyeri. Biasanya nyeri itu disebabkan karena adanya stagnasi. Ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuyarkan, biasanya obat-obat pembuyar adalah yang sifatnya hangat atau rasanya pedas. Makanya wajar ketika orang yang misalkan pegel-pegel gitu ya, nyeri dada atau pusing, itu biasanya mereka pakai apa? Iya, atau pakai balsem yang panas, atau muncul produk-produk yang iya kan, untuk otot dan sebagainya, itu muncul seperti itu. Ibu bisa pakai jahe, kemudian diparut, kemudian dibalurkan, biarkan sebentar aja sekitar 10 menit, atau pakai kencur yang lebih soft gitu ya.
diparut kemudian dibalurkan. Adapun yang diminum, ibu bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari, kemudian jahe 1 ibu jari ditambah dengan daun salam 3 lembar, semuanya direbus dalam 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 1 jam lebih kurang, sisanya sekitar 1 gelas kurang, itu kemudian bisa diminum mau tidur ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Rafi yang berada di Bekasi. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya usia 5 tahun, perempuan, badan kecil kurus, berat badan tidak seperti anak lainnya. Apakah ini ada kaitannya dengan darah rendah atau kekurangan darah? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Dan resep jus tadi, apakah bisa untuk menambah berat badan anak? Kemudian ada riwayat anak saya ini amandel, kalau sakit lama sembuhnya, tapi saat ini kondisinya sehat. Nah. Ya. Tumbuh kembang pada anak itu sering, karena saya dulu pernah membahas tentang solusi problematika anak-anak. Ya, itu biasanya permasalahannya karena belum matangnya organ limpa dan paru untuk mempersiapkan kematangan tubuh. Yeah. Itu biasanya terjadi seperti itu. Entah itu tumbuh kembang kurang berbicara, belum jalan atau kurang gemuk dan seterusnya. Keluhan yang hampir sama di dalam pengobatan klasik adalah pasien yang datang dengan gejala anemia atau darah rendah. Itu selalu ada kemiripan dalam pengobatan klasik, makanya di kesempatan kali ini saya satukan ya. Dengan artinya tentunya dengan keluhan yang serupa. Yeah. Penderita anemia dengan keluhan darah rendah atau penderita darah rendah dengan keluhan anemia, kemudian saya gabung. Ya, kali ini yang kita bahas. Nah, pada anak ini apakah ini dikarenakan kekurangan darah ataukah karena darah rendah? Kelemahan limpa, organ limpa. Makanan yang tidak bisa menjadi nutrisi, biasanya kita akan menyebutnya ke arah organnya. Dan jus tadi bagus. Nah, tetapi ada makanan-makanan yang terkadang membuat ketika dia masuk ke perut menjadi dahak. Ketika menjadi dahak, kemudian perut itu tidak bisa dimasuki makanan lain gitu ya. Karena sudah ada dahak atau sudah ada angin gitu. Sehingga makanan yang masuk itu yang nggak bisa, dia nggak nafsu gitu kan. Yeah. Saya nggak mau menyalahkan makanan apa, kayaknya agak nggak enak ya. Karena ya jujur saya termasuk orang yang kuper makanan. Jadi ketika saya ngomong, iya saya nggak kenal makanan itu kan, repot kan. Ya, saya itu kan termasuk orang yang boleh dibilang apa ya, kuper banget lah. Bahkan makanan yang lagi ngetren sekalipun kayak misalkan Kentucky itu kan saya belum pernah itu, jadi nggak bisa ngomong gitu. Wah ini gara-gara ini, gimana? Saya belum pernah. Sosis juga saya, apakah sosis? Ada yang tanya, sosis bagus nggak sih? Nggak tahu, saya nggak pernah makan. Tanya kepada yang sudah makan dong. Sudah pernah makan. Wah ini nggak baik. Karena saya makan itu sesuai tabiatnya yang biasa saya makan. Saya makan. Tubuh saya bukan perpustakaan makanan gitu kan. Jadi segala sesuatu ada gitu ya. Makanya saya punya perpustakaan, kan tubuh saya bukan perpustakaan. Perpustakaan saya ada di rumah. Tubuh saya bukan perpustakaan. Jadi wacana makanan di tubuh saya itu. Makanya saya tidak pernah ini. Cuman kadang-kadang anehnya gini. Jadi murid atau orang yang mendengarkan saya, dia membuat kesimpulan itu. Oh maksudnya itu makanan ini. Padahal saya nggak pernah ngomong. Sensei melarang ini, melarang itu. Enggak, saya nggak pernah makan. Gimana mau melarang? Makan aja nggak pernah. Ya, jadi apa ya, miskin rasa kali ya. Jadi kurang ya kuper banget lah. Jelas kalau masalah itu. Jadi sebenarnya saya di kelas pun saya nggak boleh dibilang tuh enggak lah. Nggak ngomong ini gitu, enggak lah. Saya cuman kadang-kadang mereka menyimpulkan setelah, karena mereka mendengarkan pelajaran di tempat lain, entah itu pelajaran diet A, diet B, diet C, diet D dan seterusnya. Dia menyimpulkan sendiri gitu loh. Wah, kalau menurut Sensei, padahal nggak menurut saya. Buah dulu yang bagus. Ada yang macam-macam lah. Padahal saya nggak pernah ngomong seperti itu. Karena gimana saya mau ngomong saya sendiri.
Kadang-kadang saya itu sah-sah saja, silakan saja. Ya kan, kalau misalkan kita mau makan pagi dan sore, itu bagus karena kebanyakan kita umat belakangan ini para pengobat klasik ya, yang paling bagus ya makanya sahur, buka dan sahur, makanan buka, makanan sahur, jadi makanan pagi, makanan sore, itu makanan yang bagus. Silakan, saya nggak mau makan siang gimana? Ya dulu saya termasuk orang yang nggak pernah makan siang. Sekian tahun saya nggak makan siang, itu kayak apa? Makan cuma 2 kali memang begitu kan. Cuman begitu saya hidup dengan masyarakat ternyata saya orangnya ya oke lah. Masyarakat makan 3 kali, suatu tempat saya dikasih makan 3 kali ya 3 kali gitu kan. Padahal dulu kalau saya 3 kali ternyata asik juga. Padahal saya makan nggak 3 kali. Ya, jadi saya nggak nerapkan gitu. Kemudian ada yang bilang enggak, siang itu makanan yang paling bagus karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak makan pagi, tidak makan sore, tidak makan pagi kecuali kalau bareng dengan tamu. Jadi kesimpulannya makannya siang doang gitu. Aduh ya, akhirnya dijadikan satu, makan pagi dan sore menurut kita itu ya. Dalilnya puasa dan buka puasa dan sahur. Kemudian makan siang dalilnya fatwanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah itu ya silakan saja. Terus makanan apa? Karena nggak ada ulama yang kemudian menghukumi makan harus 1 piring, makan harus 2 piring, enggak. Karena masing-masing orang terserah. Nah, perhatikan saja beberapa makanan yang hanya menjadi dahak, tidak menjadi gizi dan nutrisi. Tentunya ketika dimakan anak tidak akan menjadi tumbuh kembang, dia akan menghambat pertumbuhan. Karena organ itu berat mencernanya. Kalau makanan yang berat dicerna ya jangan dikasihkan itu ya. Makanan yang ringan dimakan itu yang dimasak 1 kali masakan itu ya, jangan di beberapa kali. Tapi saya nggak berani menjudge kemudian makanan apa ya. Karena kadang-kadang kayak kemarin saya ada pasien datang, dia makan yang pakai santan apa namanya? Sayur yang pakai santan. Lodeh, sayur. Sayur lodeh. Ya. Tuh kan saya awam banget. Jadi sayur lodeh sore. Itu pagi harinya belum dicerna. Masih kelihatan di lidah pada uap lambungnya masih utuh. Nah kan saya mau ngomong apa? Karena pada beberapa orang itu ada yang kasus seperti itu. Tapi ada juga yang makan sayur lodeh malam paginya sudah tercerna gitu kan. Ya pokoknya kalau tidurnya cepat ya dia. Makanya saya tidak mengecam loh, jangan bilang bisa melarang makan sayur lodeh. Enggak, ada orang yang ketika makan sayur lodeh enggak tercerna. Ini lodeh loh ya. Familiar loh, ringan gitu ya. Makanya gimana saya mau ngomong ciki-ciki saus Kentucky Nugget gitu ya. Enggak, saya enggak ngomong itu. Artinya sekelas lodeh yang familiar pun ada ternyata beberapa orang yang makan sore hari paginya nggak tercerna. Tapi ada juga yang dia makan malam. Pakai lodeh paginya selesai tercerna. Ya, bahkan ada yang makan gurame, ada yang makan macam-macam ya. Itu bahkan saya sempat melihat ada pasien yang makan nasi goreng selama sekian tahun. Jam 2 malam itu nggak tercerna dan itu masih kelihatan 8 tahun kemudian itu. Coba sampai saya mengatakan, "Sensei, penyakit saya apa?" Antum kalau nggak keliru 8 tahun yang lalu tiap hari, tiap malam makan nasi goreng. Sekitar jam 1, jam 2 saya bilang begitu. Sekitar jam 2-an lah. Oh iya, kok saya tahu ngintip ya itu? Enggak ngintip juga itu. Jadi masih tampak seperti itu. Dia kan bingung. Nah anak-anak, saya bilang orang tua tadi ya, ini anak-anak gimana? Ya kalau dia tidak tercerna nggak jadi nutrisi. Meskipun itu cuma kerupuk gitu kan. Cobalah kasih makan anak-anak yang kayak jus tadi yang kita sampaikan. Pakai makanan-makanan yang bagus, kurma, jus, madu ya. Makanan-makanan yang tidak berselisih pendapat pakar gizi dari klasik sampai farmasi gitu kan. Itu nggak ada perselisihan. Nggak ada yang kemudian nggak boleh makan. Nggak, semua jus itu bagus. Itu semuanya sepakat. Mau diet food combining, mau diet vegetarian, mau diet apalah yang sekarang kan banyak banget tuh diet itu. Itu semuanya mensepakati artinya di agama kita juga nggak dilarang jelas gitu ya. Oh jus buah ini gimana? Halal apa haram jelas. Ya kan?
Jadi ambillah makanan yang mudah dicerna gitu ya, yang familiar di daerah antum gitu. Kalau sekarang kalau nggak salah yang bagus di daerah kita jeruk santang ya, Jeruk yang santang. kecil-kecil itu ya. Lagi musim. Ya lagi musim itu, yang lagi musim itu yang lagi bagus gitu. Ya. Usahakan seperti itu. Saya nggak bisa menjudge makanan apa ya, karena memang masing-masing daerah itu berbeda. Tapi yang jelas perbaikannya dengan tidur yang cepat ya. Apalagi anak-anak suruh jam 8 tidur. Jus itu tadi itu sudah cukup bagus ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang hanya menjadi dak saja. Apa itu? Anda sendiri yang tahu, lebih tahu daripada saya. Karena masalah makanan, jenis makanan mungkin Anda lebih tahu, atau karena apa yang masuk ke dalam perut saya itu lebih sedikit ya. Jadi saya kalau dibilang makanan apa sih yang sebenarnya akan memberi dampak, saya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang kalau gimana saya nyari sendi, jangan makan kol. Saya cuma bilang begitu. Oh gitu aja ya Sensei. Tapi saya kalau makan ini saya nyeri. Itu saya nggak tahu, saya nggak pernah makan itu gitu. Saya cuman tuh kalau nyeri itu kalau makan kol, saya nggak. Ya itu tadi karena koleksi saya yang sangat terbatas. Jadi Anda yang koleksinya itu besar itu ya, maka Anda lebih tahu makanan-makanan apa yang tidak susah dicerna, dan itu yang menghambat tumbuh kembang anak ya. Itu tolong diperhatikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya mengalami darah rendah sudah hampir 3 minggu dan sering kepala pusing. Apa yang harus saya lakukan Sensei? Ya. Sebenarnya jus tadi, kemudian jahe tadi yang saya sampaikan juga, itu juga bisa digunakan untuk mengatasi darah rendah. Karena yang saya katakan tadi, telur ayam itu ya untuk darah rendah, untuk anemia. Hati sapi untuk darah rendah, juga untuk anemia, untuk kurang darah. Kemudian kerang ya juga untuk kurang darah, darah rendah. Lobster juga untuk kurang darah, juga untuk darah rendah gitu ya. Karena sama-sama gejala yang timbul kadang-kadang sama-sama pusing, sama-sama lemes, sama-sama kadang pelupa gitu ya. Mungkin bedanya kalau yang beda banget adalah ketika anemia itu pendarahan. Anemia dikarenakan pendarahan itu akan di dalam klasik itu sangat beda sekali gitu ya. Selanjutnya. Syukuran Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu, seorang wanita maksud kami. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Ya, saya wanita usia 23 tahun, menderita darah rendah, memiliki riwayat mah yang cukup parah, dan sering pusing, penglihatan kabur, cepat lelah seperti gejala anemia. Akan tetapi hasil tes darah semuanya bagus. Ini herbal apa yang bisa saya konsumsi rutin untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, ini kadang-kadang kasus itu yang banyak di klinik pun seperti ini. Saya darah rendah kayak anemia. Atau sebaliknya gitu ya. Anemia dan darah rendah dua-duanya kena ya, darah rendah ya anemia ya. Maka itulah yang melatar belakang kenapa kita gabung. Jadi bukan darah rendah dengan anemia itu sama, tetapi terkadang solusinya sama. Ya. Gejalanya sama ya. Saya darah rendah suaranya pelan, saya anemia suara pelan gitu ya. Wah ya sudah, akhirnya kita kumpulkan jadi satu. Saya darah rendah, nafas pendek. Saya kurang darah, nafas pendek. Saya darah rendah, ada pembengkakan di perut. Saya kurang darah, ada pembengkakan di perut. Saya darah rendah, saya pusing. Saya anemia, saya pusing. Disitulah kemudian kita gabungkan kelelahan seperti itu. Nah, jus tadi bagus. Bagus ya. Ada gangguan asam lambung? Iya, ada riwayat mah yang yang termasuk meningkatkan darah, artinya bermanfaat untuk orang yang kurang darah, anemia, kunyit. Kunyit itu sering digunakan untuk tambah darah, dan kunyit juga sering digunakan untuk mengatasi darah rendah, agar darahnya kembali stabil. Ya. Tapi kunyit juga digunakan untuk menurunkan tensi.
pada orang yang darah tinggi kadang-kadang kunyit digunakan untuk menurunkan tensi. Pada orang yang darah terlalu rendah digunakan untuk menaikkan tensi. Pada orang yang kekurangan darah digunakan untuk meningkatkan darah. Ya. Dan jambu biji juga begitu untuk untuk menaikkan tensi sehingga terbebas dari darah rendah, dan pada kasus kekurangan darah sehingga dia menjadi nutrisi dan menjadi darah. Makanya jusnya sama saja. Kalau dia tidak tahan dengan ramuan itu, maka bisa menggunakan kunyit, karena kunyit juga aman dan dia obat buat lambung juga, tapi menaikkan darah juga, artinya menstabilkan darah. Bagi orang hipotensi juga bisa digunakan, bagi orang anemia kekurangan darah juga dia bisa digunakan, dan bagi orang yang kena gangguan lambung juga dia bisa digunakan gitu ya. Banyak bisa menggunakan kunyit, kemudian 1 ibu jari, kemudian diparut, seduh pakai air 1 gelas. Ya, saring, minum sedikit demi sedikit. Bisa dibagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Ampasnya tidak perlu diminum juga nggak apa-apa, tapi minumnya sedikit demi sedikit, menangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Syukron Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya setiap pagi atau saat hawa dingin atau kena debu biasanya selalu bersin, setelah itu pasti jadi meler hidungnya. Apakah itu pertanda suatu penyakit apa, Sensei? Mohon solusi. Di kita ini kan kalau nggak salah bulan Desember ya? Desember. Bulan Desember ya. Bulan Desember ini ya kita masih masuk kategori musim dingin. Musim dingin, hujan ya. Musim penghujan, kayak kemarin kita hujan lebat, tiba-tiba juga hujan terus. Bahkan sekarang ini sampai orang Jawa menyebutkan ini musim ini istilahnya itu kalau dilogikakan itu wisok kentir ing maruto, itu maksudnya itu saking besarnya hujan dan angin sampai bisa racun saja bisa lenyap dari ya, artinya besar banget hujan dan angin. Wisa itu bisa maksudnya. Kentir itu terbawa arus. Yang maruto itu sebenarnya angin tapi pas hujan maksudnya ini. Karena sekian. Jadi sampai ini musim ini. Jadi artinya masuk musim ini. Jadi kalau bahasa sayanya kan ini masuk musim ke-7 kalau di orang ini kan kalau di mana kayak antum ini kan bulan berapa? 12 ya? 12. Nah, kalau saya bulan ini, kalau saya kan perhitungan matahari, kalau pengobat klasik perhitungan matahari masuk matahari ke-7 atau bulan ke-7 lah ya. Masuk bulan ke-7 berarti kita selisih 3 bulan. Antum sudah bulan 12 ya, masih bulan ke-7. Bulan ke-7 kemarin mulai tanggal 23 Desember. Baru mulai kemarin. Jadi tanggal 1 itu 23 Desember ternyata. Di dalam pengobatan klasik tanggal 1 bulan 7 adalah tanggal 23 Desember kemarin. Jadi dan ini pas betul musimnya, lumayan ya, anginnya kencang ya, terkadang dari barat, terkadang dari barat daya, itu anginnya kencang sekali. Kalau kemarin kan dari Kumbang itu dari selatan gitu ya. Kalau kemarinnya lagi ini udah kencang. Jadi ya biasalah musim-musim seperti ini orang bersin pagi hari meler, kemudian flu. Tapi ada plus radangnya dikarenakan sisa musim panas kering kemarin itu. Musim panas nggak kelar, musim kering nggak kelar, kemudian masuk musim dingin kita sariawan justru, kemudian terkena flu. Ya. Obat yang digunakan ya rutin lah minum jahe, pagi jahe, kemudian sore jahe. Kalau saya suka kopi ya jahe kopi gitu kan. Kalau malam saya suka ngeteh ya jahe teh gitu kan. Jadi asik-asik saja. Jadi kondisi-kondisi seperti ini minum jahe. Lah bagaimana kalau sariawan? Kadang-kadang sekarang juga sariawan. Kalau sariawan ya boleh pakai kencur. Jahenya diganti kencur karena kencur tidak terlalu keras buat pengidap sariawan. Soalnya kalau kita hari ini, kalau saya sariawan di musim seperti ini, bagaimana kalau saya mengkonsumsi seperti saga, kemudian akar alang-alang, kemudian kangkung, kemudian lendir lidah buaya, bisa buat radangnya. Tapi kan sekarang dingin ketemu dingin.
Jadi justru tubuh kita nggak kuat kena musim ini. Maka yang baik kalau tidak jahe, maka kencur, kemudian bisa pakai kayu manis juga, teh kayu manis juga, ya kemudian ada juga. Kalau orang Jawa dulu kalau musim-musim seperti ini, kemudian terkena bersin, biasanya menggunakan bangle. Ya kalau nggak kencur dibakar, kemudian dikeprek, sudah pakai air, kemudian diminum. Ya ini bagi yang ada panas tubuh radang, kemudian anak-anak kecil itu kencur lebih soft. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinsi atas jawaban yang disampaikan, dan karena keterbatasan waktu yang ada, itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Sinsi. Dulu ketika menjelang selesainya saya belajar, guru saya memberikan nasihat ketika kami belajar kitab Al-Munabihatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menukil perkataannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu, di mana perkataannya adalah 3 hal yang tidak bisa dirubah dengan 3 hal lainnya. Ya. Di mana yang pertama adalah tidak bisa berubah menjadi kaya seseorang hanya dengan melamun saja. Artinya begitu melamun, kemudian lamunan kita selesai menjadi kaya, itu tidak akan bisa seperti itu. Tetapi harus ada upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan doa terutama yang utama dan pertama, agar Allah mudah-mudahan dengan itu Allah merubah nasib, ya, merubah kita menjadi kaya. Kemudian usaha, ya. Kemudian tidak bisa menjadi muda hanya dengan menyemir rambut saja. Jangan dikira kemudian begitu disemir hitam rambutnya kemudian langsung mudaan nih. Enggak, kulitnya tetap keriput. Ya, artinya muda itu juga banyak orang yang kemudian ketemu, kamu lama nggak kejumpa kok menjadi kayak orang tua, karena banyak pikiran dan sebagainya. Ya berpikirlah yang sederhana. Kalau sedih hanya untuk pribadi, urusan-urusan yang kecil-kecil, ya jangan lama-lama lah, 2 menit saja. Kasih ruang, ya. Ketika ada sesuatu musibah atau kasih ruang 2 menit, kemudian kita lupakan, karena segala sesuatu itu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita terima, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak akan sehat seseorang itu hanya dengan obat. Ya, karena sehat itu karunia Allah. Bahkan banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikmat yang sering dilupakan, dilek oleh manusia adalah nikmat sehat dan lapang. Jadi ya waktu luang. Sehat itu karunia, bukan upaya kita. Artinya porsinya itu lebih besar karunia. Sama saja dengan surga itu bukan dari upaya kita. Karena kita sholat, karena kita zakat, langsung surga, bukan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitung-hitungan seperti itu, hidup kita cuma berapa tahun ya? Hidup 60 tahun, misalkan kita ibadah 60 tahun. Lah kalau surga kita di surga 60 tahun gimana? Sesuai dengan ibadah ya nggak? Ya tentunya tidak. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sah-sah saja ketika iblis salah nggak diampuni, Nabi Adam salah diampuni, kekasih Allah ya sah-sah saja diampuni. Artinya kita yakinlah bahwasanya sehat itu merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau kita sakit kemudian minum obat? Itu masih banyak syaratnya. Seorang yang sakit, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Ya, dan obat itu berbentuk materi dan ilmu. Kalau makanya kata Imam Ahmad, alimau man alima wa jahilu man jahila. Kalau yang nggak tahu ya dia nggak tahu. Obat pun nggak bisa jadi obat kalau dia tidak tahu. Ya, orangnya harus tahu ilmunya, dosisnya harus tepat gitu kan, agar tepat. Nah tepat sasarannya pun nanti Allah yang menghendaki kemudian sehingga menghancurkan penyakit tersebut. Tentunya yang terakhir bidnillah. Setelah menemukan ahlinya, kemudian penyakitnya bisa menggempur, obatnya bisa menggempur penyakit, terjadi pertarungan misalkan, pun penyakit kalah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit pun tetap kesehatannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah pengobat itu makanya sebenarnya bukan pengobat tetapi hanya rafiqutib, hanya pembantu. Membantu ya kita itu merawat lah, membantu untuk bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas
apa-apa yang sedang ditakdirkan oleh Allah untuk pada diri kita. Kadang-kadang hal baik kok. Misalkan kita nggak pernah istirahat, dengan sakit jadi istirahat. Ya. Dengan adanya seperti ini, orang jadi di rumah gitu kan, sekolah bareng sama ibunya. Jadi ya ambil, nggak usah banyak inilah. Kalau dipikirin semua dunia nggak ada yang bikin nggak pusing gitu ya. Semuanya bikin pusing. Kita sukai saja, apa yang nikmatilah semua. Usahakan itu pagi hari jangan menggerutu, tapi bergembiralah dengan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Toh karunia yang diberikan oleh Allah dari semenjak kita lahir sampai hari ini lebih banyak ketimbang ujian yang diberikan kepada kita. Kita sakit paling berapa hari sih? Ya, dan seterusnya. Apalagi kita dapat nikmat yang paling besar, yang nikmat Islam gitu ya, dan sunnah. Itu yang paling penting dan bisa ditukar dengan kesehatan ataupun dengan harta benda apapun. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.